loncat-loncat. Oh, haleluya. Timbunlah tanah yang berlubang. Lagu mereka, ya. Ada lagunya, ada lagunya. Timbunlah tanah yang berlubang. Ini kau mau ajak aku ibadah apa mau kerja DPU? Kan timbun tanah berlubang kan? Jangan salahkan saya, bukan penghinaan. Ini saya tanya. Ya. Ada lagu-lagu pujian yang luar biasa dan shout to the Lord on the earth, let us pray. Sampai loncat-loncat itu pemain bass. Ini mau konser apa mau ibadah? Main drum. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baru saja kita menyaksikan video pendek bagaimana Ustadz Kainama mempraktikkan firman Tuhan di hadapan para pengikut-pengikutnya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang tercinta di dalam Kristus, tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk memuji dan menyembah Dia sebagai Sang Pencipta. Sehingga dimanapun kita berada, seharusnya kita pakai hidup ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia menciptakan kita sebagai manusia yang ada di bumi ini. Apa yang dipraktikkan tadi oleh Ustadz Kainama, sebenarnya itu semua ada di dalam Alkitab. Esra pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-10, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka di ayat yang ke-11, secara berbalas-balas mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur sebab Ia baik. Jadi kenapa kita memuji-muji Tuhan dengan pujian-pujian sukacita, dengan nyanyian-nyanyian penyembahan? Karena Tuhan itu baik dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pujian sukacita itu bukan baru ada sekarang, dari dulu itu sudah ada. Bagaimana orang-orang Israel memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai yang begitu luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, di ayat yang ke-12, tapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Jadi dalam memuji Tuhan itu ada yang merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan, ada yang menangis, ada yang bersuka cita karena kegirangan. Jadi apa yang dipraktikkan tadi oleh Ustadz Kainama itu namanya kegirangan. Makanya dia joget-joget sehingga orang-orang yang melihat dia tertawa. Nah, itulah namanya kegirangan. Jadi secara tidak sadar dia sementara mempraktikkan firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak jiwa. Sehingga jangan heran banyak orang akan murtad karena itu tadi, banyak orang yang mu'alaf tapi masing-masing terus berbicara tentang isi Alkitab, masih terus berbicara tentang nama Yesus, dan mereka tidak sadar bahwa semakin Yesus dihina, semakin Yesus diolok, semakin Yesus dicaci maki, maka kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah dan banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Esra 3 tadi ayat yang ke-13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Jadi jelas orang tidak bisa bedakan mana orang-orang menyanyi, mana orang menangis. Namun ada satu sorak-sorai yang luar biasa dengan suara yang nyaring. Tadi Ustadz Kainama itu suaranya belum nyaring karena masih pakai mic-nya. Tapi orang-orang dulu ini tidak pakai mic, tidak pakai sound system.
tapi suara mereka kedengaran begitu jauh. Karena mereka begitu bersuka cita di hadapan Tuhan, memuji-muji Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Yesus, dalam Mazmur 81 ayat 2, bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Nah, jadi di sini satu perintah kepada manusia atau kepada bangsa Israel untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, bagi Allah Yakub, Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Makanya kita harus bersorak-sorak bagi Dia. Bersorak-sorak dengan apa? Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi, merdu, diiringi gambus. Ya, walaupun dulu alat-alatnya tidak secanggih sekarang, tapi orang pakai memuji-muji Tuhan, mereka pakai bersorak-sorak bagi Tuhan. Ya, saya tadi juga rasa senang melihat Ustadz ini bersuka cita mempraktikkan firman Tuhan. Nah, jadi sebenarnya dia sudah mempraktikkan firman Tuhan di hadapan umat-umat yang dia pimpin. Nah, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ayat yang keempat dalam Mazmur 81, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Jadi memuji Tuhan, bersorak-sorai, menari, melompat, semua itu adalah hukum dari Allah Yakub, memberikan kepada bangsa Israel. Dan itulah yang membuat satu sukacita memuji Tuhan sampai hari ini, sehingga banyak kalangan-kalangan gereja karismatik atau persekutuan-persekutuan doa, mereka memuji-muji Tuhan dengan alat-alat musik, menari, melompat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Nah, saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, bahkan dalam 2 Samuel pasal 6, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ya, kelentung dan ceracap. Jadi Daud seorang raja, dia tidak malu-malu menari di hadapan Tuhan, sehingga istrinya itu menghina dia. Ya, ayat 21 dari 2 Samuel 6, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku. Jadi Mikal ini menghina Daud seorang raja, tapi menelanjangi dirinya di hadapan umat karena menari-nari dengan sekuat tenaga, melompat-lompat di hadapan Tuhan, sehingga dia menghina Daud. Tetapi Daud berjawab, Daud berkata di situ dalam ayat 21, 2 Samuel 6, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Jadi Daud menari-nari itu ada dasarnya, karena Daud ini Tuhan yang angkat hidupnya, Tuhan yang buat dia sukses, Tuhan yang buat dia berkemenangan. Makanya dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Jadi istrinya saja menghina dia, apalagi zaman sekarang orang sudah pasti akan menghina orang-orang yang memuji-muji Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih, bahkan dia contohkan lagu tadi itu ada dalam Yesaya 40, beritakan tentang keselamatan, berita keselamatan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Ya, tenangkanlah hati Yerusalem, itu ayat yang kedua. Nah, saya loncat ayat ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalannya bagi Allah kita. Jadi ini perintah untuk meluruskan jalan. Nah, jalan ini untuk apa? Di situ kita lihat setiap lembah harus ditutup dan setiap gurun dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, ya, menjadi dataran. Di ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi tujuan meratakan tanah, meratakan gunung, itu semua itu
Bukan suruh kita harus pergi kasih rata gunung, bukan pergi kasih rata lubang, yang tanah yang lubang, tapi tujuannya kepada manusia-manusia supaya perbaiki ini hidup, supaya kemuliaan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Nah, kalau kita punya hidup itu lubang-lubang seperti gunung-gunung, liku-liku, bagaimana kemuliaan Tuhan mau turun dalam hidup kita? Tapi ketika kita mau ratakan, kita mau benahi ini hidup, maka kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam setiap orang-orang yang mau diperbaiki, yang mau diratakan, yang mau dibersihkan, maka ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Jadi itu tujuan daripada lagu itu, bukan suruh kita kerja bakti bos, bukan suruh kita pergi kasih rata jalan bos, tapi itu tujuannya kepada kita manusia supaya sadar diri begitu, karena tidak ada manusia ini yang sempurna, semuanya sudah seperti lubang, seperti gunung yang penuh dengan hutan belantara. Jadi luruskan jalan bagi Tuhan, ratakan jalan bagi Tuhan, artinya supaya hidup ini diperbaiki, supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita mau dibersihkan, kita mau diratakan, kita mau diperbaiki, maka hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita tidak mau, maka kita terus akan menghina Tuhan, padahal pujian sukacita itu atas perintah Tuhan. Ya, seperti Mika itu sampai hari matinya dia mandul. Orang yang menghina puji-pujian sorak-sorai, dia akan mati dengan cara demikian sampai hari matinya, dia tidak akan pernah berubah. Sebab itu mari hiduplah dan terus praktikkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.